Dimanapun berada, ya, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat, ya, saudara-saudaraku semua, kawan-kawan udah adikku yang tercinta, yaitu mengenai hibah, ya, yaitu khususnya hibah wasiat. Ini biasanya warga negara yang tunduk pada perdata barat, ya, biasanya kalau sudah mendekati tua biasanya sering membuat hibah wasiat, ya, karena biasanya hartanya itu banyak. Nanti mau saya kasihkan siapa, ya, ini harta saya nanti kalau suatu ketika beliau ini meninggal dunia, ya, biasanya pergi ke notaris mengemukakan bahwa dia akan membuat hibah wasiat, yaitu harta-hartanya akan diberikan kepada siapa yang mereka inginkan, ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, perlu diketahui, ya, bahwa hibah wasiat, ya, aktenya ini bisa dibatalkan, ya, diajukan pembatalan ke pengadilan negeri, ya, karena punya alasan yang merasa dirugikan. Ini akta tersebut adalah cacat secara material atau formil, ya, akta tersebut cacat secara material atau formil, ya. Kemudian diajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap akta tersebut, mohon untuk dibatalkan atau dianggap cacat, ya, secara material formil, maka dianggap tidak berlaku, ya, di pengadilan, ya. Ya, perlu diketahui apa itu hibah wasiat, ya. Hibah wasiat adalah dimaknai sebagai pemberian benda secara sukarela, ya, sukarela dan tanpa imbalan apapun dari orang lain tersebut, ya. Jadi wasiat itu adalah pemberian suatu benda dari pewaris, ya, pada orang lain, ya, pada orang lain atau lembaga, ya, yang berlaku ketika si pewaris atau penghibah atau pemberi hibah wasiat ini meninggal dunia, baru berlakulah hibah atau barang-barang dihibahkan di dalam akta tersebut bisa dijadikan hak milik pada penerima hibah tersebut. Misalnya sebidang tanah yang bersertifikat, maka bisa dijual berdasarkan akta hibah tersebut, bisa dibalik nama dan sebagainya, ya. Selanjutnya, dalam hibah ini yang perlu digaris bawahi, ya, perlu sebagai suatu penegasan dalam hibah supaya hibah itu berjalannya mulus, tidak boleh melebihi legitimasi porsi atau LP, ya, tidak boleh. Ini diatur dalam pasal 913 KUH Perdata, hak milik mutlak terhadap pewaris, ya. Jadi yang dihibahkan tidak boleh melebihi LP, ya, kepada ahli waris yang berhak, ya, sesuai pasal 913, ya, hak mutlak terhadap pewaris. Jadi hibah wasiat tidak boleh melebihi LP pewaris ini, ya, tidak boleh, ya. Selanjutnya,
sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, penghibah ini harus dalam keadaan yang sehat secara rohani dan jasmani. Ya, tidak boleh orang sakit itu memberi hibah wasiat. Misalnya saja dalam keadaan sakit dirawat jalan, tidak boleh memberi hibah ya dengan notaris dalam keadaan sakit. Jadi tidak cakap, apalagi sakitnya sakit keras ya, tidak boleh ya, tidak boleh saya sakit keras ya. Di dalam pasal 39 ya ayat 1B ini undang-undang jabatan notaris, bahwa orang yang datang ke notaris membuat akta ini harus dalam keadaan cakap, bertindak hukum ya. Artinya orang yang datang itu harus sehat jasmani dan rohani. Misalnya usianya sudah 30 tahun tapi tidak cakap bertindak hukum karena di bawah kuratil ya. Ada orang-orang yang di bawah kuratil tidak bisa ya, harus ada walinya atau kuasanya. Kuasa juga tidak boleh karena yang beri kuasa harus sehat jasmani dan rohani. Nah ini jadi yang datang ke notaris ini harus cakap, seperti dalam KUH Perdata juga ya, ini di dalam undang-undang UJN. Kalau di dalam KUH Perdata 1320 ya, syarat sahnya perjanjian ya, itu harus cakap. Artinya cakap bertindak hukum ya. Ini ya. Kalau tidak cakap berarti syarat tidak terpenuhi dalam membuat akte hibah tersebut, maka bisa diajukan pembatalan dalam gugatan di pengadilan negeri. Namun di pengadilan negeri harus siapa yang mendalilkan harus membuktikan ya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau aktenya dianggap cacat, cacatan di mana? Buktinya mana? Saksinya siapa? Nah, dan sebagainya. Dasarnya apa? Ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti dalam praktek di pengadilan biasanya orang yang dirugikan ini meminta kuasa ya pada pengacara ya biasanya. Nah, ini liku-liku keahlian daripada pengacara untuk menyelesaikan kasus tentang hibah wasiat. Nah ini dalam gugatan nanti ada pembuktian ya, nanti bahwa di dalam sidang nanti bisa dibuktikan ya bahwa benar-benar gugatannya ini bisa dibuktikan bahwa benar-benar akta itu cacat secara material dan formil. Maka nanti hakim akan memutus sesuai fakta hukum di persidangan dengan dasar dan alat-alat bukti yang sah ya. Itu selanjutnya apabila penggugat untuk membatalkan ya keabsahan atau keberlakuan daripada akte tersebut ya, ini orang yang mengajukan gugatan ini betul-betul mempunyai hak secara yuridis. Misalnya dia adalah ahli waris satu-satunya misalnya. Nah ini harus dibuktikan ahli waris satu-satunya ini. Harus ahli waris itu harus runtut siapa yang menghibahkan, hubungannya apa, yang menggugati kepada yang menghibahkan itu hubungannya apa. Harus dibuktikan di pengadilan. Kalau itu memang benar-benar keponakannya satu-satunya ahli warisnya, misalnya ini harus dibuktikan misalnya dengan tes DNA. Apakah orang tuanya ini punya hubungan dengan Pak D-nya misalnya, dan
penggugat ini betul-betul anaknya, adiknya penghibah misalnya, ini harus ada tes DNA untuk membuktikan gen. Ya iya, bahwa betul-betul dia itu secara gen memang keturunan dari adik penghibah misalnya, satu-satunya orang. Jadi hibah pada orang lain oleh pakdinya, misalnya ini apa itu, penghibahan itu betul-betul harus dibuktikan secara sah faktual di persidangan. Ya, harus dibuktikan secara sah, ya, dengan bukti-bukti yang akurat itu, tes DNA. Oh betul-betul itu anaknya, adiknya daripada adiknya, punya anak satu misalnya. Ya berarti terbukti dia itu punya gen yang syah, ya, dalam DNA. Tapi kalau yang menerima hibah orang lain, apalagi hibahnya melebihi LP, wah ini cacat, yang melebihi legitimasi porsi. Tidak boleh hibah itu melebihi LP, ya. Ini salah satu alasan-alasan bahwa akta itu harus dinyatakan tidak sah tuh. Batal dihukum karena syaratnya tidak terpenuhi, karena telah melanggar syarat material dan formil, ya. Kalau itu misalnya penghibah itu sakit, ya, cacat, apa itu persyaratan tidak cakap tadi karena sakit, misalnya diopnam di rumah sakit, harus ada bukti print out daripada dia itu diopnam di rumah sakit, ya. Ini harus ada pembuktian di rumah sakit, rekam medis, ya, ketika sakit. Ini baru sakit di rumah sakit, berat-beratnya tanggal sekian misalnya, tanggal 1. Tanggal 1 dia itu berat-beratnya di rumah sakit, kok datang ke ke notaris membuat hibah wasiat. Ini tidak cakep pertindak hukum. Ya, ini harus dibuktikan dengan rekam medis, dengan saksi-saksi, untuk bisa penggugat atau penuntut haknya yang digugat ini bisa dikabulkan oleh hakim. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara telah mengikuti Sandi Suarso Lu Channel. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih, matur nuwun, thank you, see you again.